Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kali ini kita akan memperkenalkan satu portal yang baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan, yaitu portal P3K Guru tahun 2023. Ya, menjelang pendaftaran P3K Guru yang nanti akan kita ikuti, di sini sudah terbit ya, portal terbaru, cantik sekali Bapak Ibu. Dan ini sudah terkoneksi juga ke portal SSCASN. Kalau kita scroll ke bawah, beberapa fitur yang dapat Bapak Ibu pahami dan dapat kita lihat di sini informasinya. Pertama adalah berkaitan dengan jadwal. Tentu saja ini adalah jadwal terbaru ya, yang baru saja dirilis BKN, di mana nanti pengumuman dan pendaftaran itu baru akan dimulai di tanggal 19 September sampai dengan 3 Oktober. Sedangkan untuk pendaftarannya nanti di 20 September sampai 9 Oktober. Dan jadwal lain nanti bisa kita lihat di sini. Kemudian kalau kita terus scroll ke bawah, ini ada kalau Bapak Ibu belum mau mendownload, ini ada ya link downloadnya ya. Nah, di sini disediakan link download untuk jadwal yang resmi dari BKN. Terus kita scroll ke bawah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa informasi penting berkaitan dengan seleksi ya. Nah, di sini terjawab yang belum terjawab pada Permenpan RB nomor 649. Nah, di sini progres seleksi nanti akan ditampilkan dengan berupa barcode ya, bukan barcode ya, apa namanya ini? Apa namanya nih ya? Diagram ya atau apa? Mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi dan sebagainya, ini tidak bisa diklik, namun barangkali ini nanti akan berubah warna ya, sesuai dengan masa dan lini masa yang telah ditetapkan. Dan kita scroll ke bawah, nih ada beberapa dokumen juga, sebagaimana layaknya di laman SSSN. Bapak Ibu bisa mendownload beberapa aturan, tentu saja ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan seleksi P3K, khususnya jabatan fungsional guru. Nah, di sini yang pertama adalah Permen PAN RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K. Nah, disinilah termuatnya informasi di pasal 24 tentang Bapak Ibu diwajibkan membuat akun baru semua ya. Nah, nanti silakan download. Kemudian di berkas lainnya adalah pedoman yang Kemenpan RB nomor 649, ini yang kita maksudkan tadi, berkaitan dengan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya untuk guru, yang berisi tentang afirmasi cerdik 100% dan beberapa ketentuan seleksi yang akan Bapak Ibu ikuti. Nah, kemudian di bawahnya adalah linearitas ya, sebagaimana sudah kita bahas juga, berkaitan dengan linearitas kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk seksi P3K Guru, yang mana kita ketahui untuk Bapak Ibu bahasa Inggris itu sudah linear dengan jenjang sekolah dasar. Nah, kalau kita terus scroll ke bawah, nanti kita akan lihat beberapa persyaratan umum dalam pendaftaran P3K khususnya untuk guru ini. Di antaranya adalah WNI, kemudian usia paling maksimal 59, ini sudah tidak asing lagi, tidak pernah terpidana, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tidak memiliki kualifikasi jabatan yang sesuai, kemudian sehat jasmani rohani, tidak berkedudukan sebagai CPNS ataupun ASN sebelumnya, tidak pernah melakukan ataupun terlibat tindakan pelanggaran, kemudian tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN dan proses pemberkasan di jalur yang lain. Ya, misalnya Bapak Ibu mungkin sudah lolos teknis tapi ingin ikut guru, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi, mekanisme seleksi. Nah, di sini Bapak Ibu ada sesuatu yang baru ya. Di mana yang pertama jelas penempatan ya. Ini adalah bagi Bapak Ibu pelamar prioritas yang memenuhi kriteria ambang batas tahun 2021 menggunakan hasil seleksi jabatan fungsional guru tahun 2021. Jelas mekanisme seleksinya tidak menggunakan seleksi. Artinya Bapak Ibu yang PG tahun 2021 langsung penempatan, ini jelas. Nah, kemudian yang kedua ini yang kita belum dapatkan informasinya, dan di dalam Permen RB nomor 649 juga tidak disebutkan seperti ini Bapak Ibu. Di mana seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Nah, ini ya, kita baru dengar istilah seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Inilah yang sebenarnya yang dimaksud adalah dengan observasi ya, di mana ini diperuntukkan bagi pelamar XTHK2 atau P2, kemudian guru non-ASN sekolah negeri yang terdaftar Dapodik 3 tahun berarti P3, yang mana mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja ya, situasi kerja sederhana. Nah, jadi Bapak Ibu untuk P2 P3 Bapak Ibu yang prioritas ini
tidak lagi dinilai sesuai mapel ya, tetapi adalah yang dinilai berupa penilaian situasi kerja sederhana Bapak Ibu. Kemudian tetap ada kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural serta wawancara ini tetap. Nah, khusus untuk P4 atau PPG dan swasta serta yang kurang dari 3 tahun, baru ya yang ketiga ini adalah seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan. Di mana mereka PPG dan yang kurang dari 3 tahun ini adalah nanti akan mengikuti seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan. Nah, ini memang mapel, sesuai mapel ya. Nah, ini yang tidak kemarin disebutkan di dalam Permenpan RB nomor 649. Di dalam 649 itu tidak merincikan istilah ini. Ini baru saja kita dapatkan. Kemudian ada manajerial dan ada kompetensi sosiokultural dan wawancara. Yang perlu kita tambahkan sesuai dengan Permenpan RB nomor 649, bagi Bapak Ibu yang P2, P3 ini nanti dinyatakan lulus tidak berdasarkan passing grade ya, tidak akan berdasarkan passing grade. Karena apa? Yang jelas pertama bukan dinilai mapel. Ya, yang ada passing grade itu adalah khusus yang guru-guru baru, PPG dan rekan-rekan swasta ataupun yang kurang dari 3 tahun. Jadi tidak menggunakan passing grade, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada lagi nanti bagi Bapak Ibu istilahnya mengikuti wawancara itu hanya yang 3 besar saja seperti yang sebelumnya. Di sini sudah sampaikan berarti Bapak Ibu semua akan mengikuti seleksi wawancara juga ya. Jadi ada 120 soal selama 145 soal dalam jangka waktu 120 menit atau 2 jam menjawab soal-soal yang berjumlah itu, dan wawancaranya adalah selama 10 menit untuk 10 soal. Nah, ini diikuti oleh seluruh peserta. Nah, sekali lagi kita ingatkan bagi Bapak Ibu, ini ada informasi yang memang harus kita terus update bahwa Bapak Ibu tetap diminta membuat akun ya. Karena memang dalam Permenpan RB nomor 14 tadi, sebagaimana kita sampaikan tadi, sudah disebutkan semuanya membuat akun. Kemudian ada juga informasi dari Ibu Nunuk Suryani, ada yang menjapri, tapi kami tidak dapat menunjukkan di sini, bahwa Ibu Nunuk mengatakan semuanya membuat akun, karena yang sebelumnya tahun lalu banyak yang bermasalah. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu silakan mencoba ya, mencoba nanti untuk login dulu menggunakan akun lama. Kalau memang Bapak Ibu tidak berhasil untuk login, nah itu dipastikan Bapak Ibu memang harus membuat akun dan mengikuti tahapan-tahapan seleksi yang lain. Nah, nanti untuk penggunaan e-materai silakan tonton video tentang penggunaan e-materai, dan ini memang karena hal baru, nanti Bapak Ibu perlu memahami lebih teliti. Kemudian berkaitan dengan seleksi tambahan. Nah, ini kompetensi teknis tambahan ini jika memang diadakan, tapi di sini disebutkan Bapak Ibu bahwa seleksi kompetensi teknis tambahan dilakukan melalui pengamatan perilaku profesional guru terhadap kompetensi teknis, pengamatan perilaku profesional guru terhadap guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Nah, ini adalah di mana instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi kalau misalnya daerah mau melakukan ini seperti ini penilaiannya. Penilaian kinerja guru. Mungkin mau mengamati ke sekolah, tapi tambah-tambah kerjaan aja ya. Nah, kemudian bobot nilainya nanti adalah maksimal 30% ya dari total nilai kompetensi. Kemudian dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan sesuai kompetensi teknis, maka nilai kompetensi tetap kembali pada 100% CAT BKN. Kemudian ini ya, kita berharap untuk yang ini tidak usah dibuat-buat lagi lah, ini bikin pusing aja ya. Kemudian kategori pelamar P3K guru sudah jelas kita ketahui ada kebutuhan khusus yaitu P1, P2, P3, istilah lama saja kita gunakan karena sama. Yang pertama untuk passing grade yang sudah lulus, kemudian XTK 2 serta non ASN 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan umum. Ini sebagaimana kita ketahui juga adalah P4 ataupun istilahnya PPG dan guru kurang dari 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang baru saja kita dapatkan dari portal SSSN yang baru saja maksud kami portal P3K Guru ya, Kemdikbud yang tahun 2023 yang baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Dan kita pastikan lagi Bapak Ibu sesuai dengan isi Instagram Nunuk bahwa penggunaan berkaitan dengan edaran serdik ini linearitas, Bapak Ibu melamar terlebih dahulu menggunakan serdiknya ya. Menggunakan serdiknya baru menggunakan, kalau tidak ada serdik baru menggunakan ijazah S1 ataupun kualifikasi D4 Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, kita dapat update terus nanti kalau ada informasi baru. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu sukses, sehat selalu sebelum dan sesudah mengikuti
pelaksanaan seleksi P3K ataupun CASN tahun 2023. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.